Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana ini istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Sebelum Jokowi hadir, PDIP itu berkali-kali kalah, saudara. Lawan partai lain itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Setelah Jokowi muncul dan menjadi kader PDIP, barulah PDIP-nya hebat. Pak Jokowi, Pak, ingat, kekuasaan itu nikmatnya cuma sesaat. Ingat Pak, jangan pernah kecewakan hati rakyat. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana ini istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Baik sahabat sekalian, seperti yang baru disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya prediksi-prediksi Pak Jokowi pada beberapa waktu lalu akhirnya terjadi juga saat sekarang, di mana prediksinya bahwa suatu ketika ada koalisi yang batal atau gagal atau berpisah, ujung-ujungnya yang dipersalahkan adalah pihak istana. Ada yang memaju dan tidak dapat kendaraan pun, ujung-ujungnya istana lagi-lagi yang disebut yang memiliki kekuatan besar yang pada akhirnya membawa dampak buruk terhadap koalisi mereka, atau dengan kuasa tersebut mampu menggagalkan seseorang untuk maju menjadi capres ataupun cawapres. Dan hal-hal yang disampaikan Pak Jokowi pada beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, akhirnya terjadi juga pada saat sekarang. Banyak pihak yang menyalahkan Presiden Jokowi. Bahkan tidak sedikit pula yang mengatakan Jokowi adalah seorang pengkhianat hanya karena anaknya atau putra sulungnya lebih memilih menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dengan mengabaikan atau tidak mendukung pasangan Ganjar Mahfud yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Sebelum Jokowi hadir, PDIP itu berkali-kali kalah, saudara. Lawan partai lain itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Setelah Jokowi muncul dan menjadi kader PDIP, barulah PDIP-nya hebat. Nah, sekarang kalau Jokowinya dijelek-jelekin, didiskreditkan oleh PDIP, lantas figur siapa yang mau muncul? Nggak ada. Ketua umumnya yang arogan, yang merasa sudah lebih hebat dari presiden. Sepertinya PDIP mulai kehabisan peluru untuk pilpres. PDIP dianggap telah kehabisan peluru untuk menyerang Presiden Jokowi. Dan menurut netizen barusan, PDIP itu arogan, yang menurutnya sangat arogan. Kenapa? Karena ya Jokowi selalu didiskreditkan, selalu dikait-kaitkan sebagai seorang pengkhianat hanya karena lebih mendukung anaknya yang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto ketimbang partai yang telah membesarkan namanya yang memilih Ganjar dan Mahfud. Apakah benar Pak Presiden Jokowi niatnya seperti itu? Apakah benar Pak Presiden Jokowi
adalah seorang pengkhianat, tentu sebagai rakyat Indonesia, kita pasti bisa memberikan sebuah argumentasi. Seorang Presiden Jokowi lebih memilih untuk keluar dari zona tersebut atau zona PD Perjuangan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan saya sangat yakin pertimbangan itu tidak berdasarkan atas suka, tidak suka, atau untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tetapi tentu beliau memilih jalan yang sulit tersebut, yang tidak biasanya, tentu dengan pertimbangan penuh bahwa mimpi besarnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mencapai keemasannya pada tahun 2045 akan segera tercapai. Oleh karena itu, tentu ia pun mengharapkan estafet pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinannya ini, tentu orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang tentunya yang akan memperjuangkan setiap program ataupun proyek yang sementara ini berjalan agar tidak menjadi proyek mangkrak. Karena beliau tidak ingin menjadikan proyek besar nasional seperti IKN dan lain sebagainya terbengkelai. Oleh karena itu, dia butuh figur atau sosok yang paling tidak bisa dipercaya untuk bisa melanjutkan karya-karyanya tersebut. Dan bukan tidak mungkin seorang kompetitor ulungnya, musuh bebuyutnya dulu, yang sekarang sudah menjadi bagian dari dalam kabinetnya, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang tepat menurutnya. Bagi banyak orang, itu adalah pilihan yang tidak tepat. Tetapi sebagai seorang Jokowi, ia lebih memilih mendukung Prabowo, tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia ini. Untuk Pak Jokowi, Pak, ingat, kekuasaan itu nikmatnya cuma sesaat. Ingat Pak, jangan pernah kecewakan hati rakyat. Jangan pernah khianati kepercayaan rakyat yang sudah diberikan kepada Bapak. Apabila hati rakyat itu kecewa, maka tangan Allah lah yang akan bertindak. Sekali lagi Nyai katakan, jangan khianati kepercayaan rakyat yang selama ini sangat tulus membela Bapak, mendukung Bapak. Kekuasaan itu cuma nikmatnya sesaat. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Baik sahabat sekalian, ini seorang netizen sepertinya para pendukung Ganjar ya. Mereka sangat kecewa dengan pilihan yang tidak biasanya yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Sampai-sampai mereka membawa nama Allah hanya karena kecewa dengan pilihan Jokowi tersebut. Dan dikatakan Jokowi telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Mengkhianati seperti apa yang dimaksudkan? Bukankah apa yang telah dilakukan Jokowi itu tepat? Jika Jokowi telah mengkhianati rakyat, tentu selama 2 periode kepemimpinannya, ia telah banyak berbuat untuk kepentingan diri dan keluarganya, bukan untuk kepentingan rakyat. Dan hingga berakhirnya masa jabatan, survei membuktikan 82% rakyat puas dengan kepemimpinannya. Jadi kalau dikatakan beliau telah mengkhianati suara rakyat, ya rakyat yang mana dulu? Rakyat yang seperti apa dulu? Bukankah Jokowi justru lebih memilih membela rakyat dengan mengajukan RUU perampasan aset para koruptor? Tetapi sangat disayangkan, lagi-lagi seorang anggota DPR RI dari Partai PD Perjuangan, Bambang Pacul, mengatakan bahwa untuk RUU perampasan aset tersebut, masing-masing partai tentunya akan bertanya terlebih dahulu kepada ketum partainya. Nah, dari sini kita bisa belajar, kira-kira Jokowi yang berkhianat atau siapa? Jika Jokowi lebih memilih keluar dari partai tersebut atau partai PD Perjuangan dan lebih memilih pasangan lain yang berada di luar partai PD Perjuangan, tentunya ia telah menggantungkan cita-cita dan harapan besarnya. Mungkin Prabowo adalah orang yang paling tepat untuk bisa dititipkan RUU perampasan aset para koruptor tersebut. Sehingga kelak RUU tersebut tidak hanya tetap menjadi RUU, tetapi segera menjadi undang-undang. Dan itulah harapan rakyat Indonesia, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi, lagi-lagi RUU, ketika ditanya para awak media terhadap Presiden Jokowi, Presiden telah mengatakan bahwa rancangan tersebut sudah sampai di tangan DPR. Namun, Sekjen Partai PD Perjuangan, Hasto, menyampaikan bahwa sesungguhnya usulan dari pemerintah tersebut belum sampai di tangan DPR.
Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira yang mengkhianati rakyat itu Presiden Jokowi atau siapa? Keluarga Solo, riwayatmu ini dulu datang dari jauh, masuk ke DKI. Itu pendukung semua kocar kacir yang dulu membela, sekarang melawan. Keluarga dinasti dari Solo sekarang turun menurun. Yang tadinya dari Borong sekarang masuk ke laut. Itu pendukung semua kocar kacir yang dulu membela, sekarang melawan. Ada-ada saja. Baik sahabat sekalian ya, cukup terhibur barusan seorang netizen mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu kurang lebih judulnya itu Bengawan Solo, namun syairnya dirubah dengan kata-kata atau kalimatnya sendiri. Dan dari isi lagu tersebut, tentu kita sudah paham siapa yang dituju, siapa yang disindir dengan syair lagu tersebut. Namun hal-hal seperti ini sudah biasa dialami oleh orang yang disindir melalui lagu ini. Dan beliau membuktikan apapun cara sindiran orang, caci maki dan hinaan tidak menjadi penghalang baginya untuk bekerja demi kepentingan banyak orang. Dan itu sudah terbukti. Ini netizen tidak ada kerjaan ya. Ada desain kaleng biskuit ini, tapi namanya kong kali kong. Gua lagi di markas Ganjar nih, lagi jadi mata-mata. Kita masuk, kita tanya, kira-kira kalau pendukung Ganjar lebih suka Anies atau Prabowo? Ini yang gua bingung ya, di Jakarta poskonya Ganjar banyak banget. Duitnya dari mana tuh duitnya? Kayak juga nih pendukung Ganjar di Mantap, kita tanya nih. Kira-kira dijawab apa duitnya enggak? Dari mana duitnya saja? dari mana? Ayo. Gue lagi di KNPP Ganjar Pranowo nih, Komite Nasional Pemenangan Presiden di Pondok Labu nih, bareng Pak Dodi. Pak Dodi ini Sekjen KNPP Ganjar Pranowo. Pak Dodi, saya mau nanya-nanya nih, Pak Dodi ini sekarang Presiden masih cinta nggak sama Jokowi, Pak? Cinta itu sudah terbelah. Cinta itu sudah terbelah. Dan bagian sedikitnya sudah ke Pak Jokowi. Tapi dulu cinta Pak Jokowi, Pak ya? Aku ketua tim sukses di Kalimantan Timur. Oh, dulunya begitu. Tim sukses. Sekarang kan ada Gibran nih. Emang nggak mau Gibran, anaknya Pak Jokowi gitu, Pak? Yang pertama tentu kita pertanyakan real of prosedurnya. Baik secara hukum, hati, dan loyalitas. Setelah dipertanyakan dan ada jawabannya, kita tetap Ganjar. Saya juga mau tanya, ini kan relawan Ganjar ada banyak, Pak Dodi. Saya lihat sampai nggak hafal sendiri tuh. Oke. Ada pro Ganjar, distro Ganjar, banyak lah pokoknya. Ada 700-an bahkan di seluruh Indonesia. Oh, 700-an kelompok kita bergerak acak. Kita tidak melakukan koordinasi antara satu relawan dengan relawan lainnya. Kadang-kadang kita bertabrakan di lapangan. Nah, ini berarti bukan di bawah PDIP. Kita berdiri sendiri, cuma kan diwajibkan kita melapor kepada partai, partai menyampaikannya kepada KPU. Ketika mereka ada acara, dia laporan izin keramaian kepada Kapolres setempat, sudah ada. Namanya dilihat di dalam daftar dari KPU pusat yang terdaftar. Oh ini, oh ya laksana. Jika tidak terdaftar itu ilegal itu. Terdaftar begitu. Cuman kadang orang banyak nanya, Pak Dodi, relawan ini tuh gimana bisa bergerak? Khusus secara dana, secara orang-orang itu gimana supportnya gitu? Ngambilkan lagu dangdut aja, rela kan. Kenapa? Ini dijawab pakai lagu. Bikin baliho kita urunan. Ada ketua pengusaha, ya kan? Ayo siapa bisa berapa? Ayo kita bikin baliho, kita bikin spanduk. Begitupun untuk pergerakan di lapangan. Dan kita tidak mempunyai afiliasi atau dapat dukungan anggaran dari siapapun. Ketika kita
tidak ada anggaran ya kita berhenti dulu, kumpul-kumpul lagi. Pak Dodi nggak takut nih Pak Jokowi nggak diganjar? Seperti biasa, kita bergerak itu tidak boleh punya rasa takut. Yang kita khawatirkan justru intervensinya terhadap pemilu ini, pemilihan presiden. Oh, ini. yang ditakutkan Akankah, intervensi. menurut Pak Dodi, akankah? Aku kos mendekati pasti. Berarti Wah, yang kemungkinan benar kalau saja. intervensi Prabowo menang gitu Pak Dodi? Tidak, ada pengecualiannya. Kalau bisa menang di satu putaran, akan lain ini permainan. Karena ini semua pemerhati semua ada di sini. Karena ada hal yang baru, ya kan? Ketika ada seorang anak muda yang mengatakan kepada calon presiden, tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini, bapak saya ada di sana, paman saya ada di sana, ya kan? Nah, jadi Tidak ada. itu mungkin juga akan Tidak membuat ada Gibran antipati katakan masyarakat, begitu, bukan ya? masyarakat simpati ya. Walaupun bahasanya ke arah sana nggak disebutkan ya, cuma disebutkan saya aja. Pertanyaan terakhir, kita anggap jika seandainya Anies lawan Prabowo, Pak Dodi coblos siapa? Abstain. Abstain, oh begitu. Terakhir lagi Pak Dodi, kalau Pak Ganjar jadi presiden, kira-kira Pak Anies, Pak Prabowo cocok jadi menteri apa enggak itu? Tidak. Jadi berarti Pak Dodi ini menentang kemarin Jokowi menjadikan Prabowo menteri begitu ya? Sebetulnya ya. Karena hanya baru terjadi di dunia oposisi dong. Mesti ada yang kontrol. Ketika tidak ada yang kontrol, hitam putih itu diberikan kepada Pak Ganjar untuk dijadikan seragam, sementara yang memberikan jadi abu-abu. Kan nggak jelas jadi. Oke, Pak Dodi, terima kasih nih. Waktunya kita udah ngobrol-ngobrol di KNPP Ganjar Pranowo. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video dari salah seorang konten kreator yang coba mengintip markas relawan Ganjar, yakni KNPP, Komite Nasional Pemenangan Presiden Ganjar Pranowo. Di situ disinyalir ya banyak tim pemenangan Ganjar Pranowo yang disampaikan tadi kurang lebih ada 700-an kelompok. Dan bahkan Sekjen KNPP saja mengatakan bahwa kadang mereka hampir bertabrakan juga di lapangan. Dan mereka ini ya secara jujur disampaikan tadi bahwa mereka tidak dibiayai oleh siapapun, murni sukarela ya, murni sukarela untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Namun di sini ketika ditanya terkait dengan Presiden Jokowi, apakah ada ketakutan? Ya, yang bersangkutan menyampaikan untuk takut sih tidak. Tetapi yang ditakutkan adalah intervensinya. Dan apakah benar Pak Jokowi akan bisa mengintervensi KPU dan pihak penyelenggara lainnya? Apakah benar demikian? Lalu ketika ditanya, jika seandainya Pilpres itu hanya ada Prabowo dan juga Anies, kira-kira pilih siapa? Justru dipilih abstain, artinya bahwa tidak memilih Anies dan tidak juga memilih Prabowo. Anies barang tentu itu sudah menjadi musuh awal ya dari PD Perjuangan. Tetapi Prabowo sendiri juga dianggap saat ini sudah sebagai musuh karena mencaplok para kadernya. Lalu ketika ditanya terkait dengan Gibran, justru beliau mengatakan apa? Ya, beliau mengatakan proseduralnya yang tidak baik, yang tidak jujur, sehingga seorang anak muda itu bisa lolos menjadi cawapres. Artinya sakit hati ini tidak hanya dialami oleh para elit, tetapi sampai ke tingkat relawannya, seperti yang kita baru saksikan videonya tadi. Baik para sahabat sekalian, mungkin itu saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Silakan tulis di kolom komentar jika para sahabat sekalian ingin memberikan usul saran ataupun pendapat terkait video-video yang baru kita reaksi pada kesempatan kali ini. Terima kasih.